kabarnya? Aku berharap Mams dan keluarga dalam keadaan baik dan juga sehat. Selamat Hari Ayah Nasional buat para bapak-bapak yang mungkin lagi nonton Babyo Channel malam hari ini. Buat para Mams yang mungkin lupa, nah boleh nih sekarang ambil handphonenya, mungkin kalau yang suaminya lagi nggak ada berdekatan, boleh di WhatsApp dulu bilang, sayang, selamat Hari Ayah Nasional. Terima kasih kamu sudah menjadi ayah yang terbaik buat buah hati kita ya. Atau kalau yang suaminya lagi dekat, boleh teriak, sayang, selamat Hari Ayah Nasional. Gitu juga boleh. Dibisikin juga boleh kalau emang lagi sebelahan ya. Kita mengucapkan terima kasih untuk para ayah yang sudah berdedikasi memberikan hidupnya, bekerja susah payah untuk bisa menafkahi kita sekeluarga ya. Terima kasih para ayah, jasamu kami akuin, kami hormati semuanya. Terima kasih sudah menjadi ayah yang terbaik buat para anak-anak kita semua. Nah, malam hari ini siapa yang semangat nih ngobrolin topik yang satu ini? Aku semangat banget, aku suka banget topik ini. Toxic parenting akibat stres, bisakah dihindari? Nah, malam hari ini kita akan ngobrol sama Mas Bowo dan juga Mbak Nia Alfira. Mereka sudah ada di sini, nanti kita akan ngobrol bareng sama mereka ya. Kita akan dengar cerita mereka, kita akan dengar gimana sih cara mereka supaya mereka tuh bisa menjadi orang tua yang baik buat hidup. Tentu tidak ada orang tua yang sempurna, yang ada hanyalah kita mencoba untuk menjadi yang lebih baik setiap harinya supaya anak-anak kita tumbuh sehat dan bahagia. Nah, hari ini siapa yang belum download aplikasi Babyo? Ayo ngaku, aku nggak berhenti mengingatkan, bosan-bosannya mengingatkan para moms dan juga para dads di sini untuk download aplikasi Babyo. Apa sih keuntungannya download aplikasi Babyo? Well, selain moms bisa terhubung dengan para moms dan dads lainnya, moms juga bisa menginspirasi para orang tua lainnya dengan cerita-cerita, dengan tips, dan juga produk review ya. Di sini kan mama-mama pasti senang belanja, apalagi kemarin habis 11.11 pasti shopping kan. Nah, setelah dicoba barang belanjaannya, mungkin boleh di-review di Babyo supaya tujuannya untuk bisa membantu para orang tua lainnya, ya kan? Nah, yang lebih asiknya lagi, di Babyo selain bisa menginspirasi para orang tua lainnya, selain bisa berbagi, Moms juga diberikan kesempatan untuk kumpulin poin yang bisa ditukarkan dengan berbagai macam barang-barang yang asik banget di katalognya Babyo. Selain ngumpulin poin, Moms juga dikasih kesempatan untuk ikutan giveaway dengan hadiah yang gak kalah menariknya. Asik kan? Nah, jadi jangan lewatkan kesempatan untuk download aplikasi Babyo setelah acara ini ya, setelah acara malam ini Babyo Channel ini selesai, boleh langsung cus download di Android ada, di iOS juga ada. Nah, malam hari ini juga bukan Babyo Channel namanya kalau kita nggak bagi-bagi hadiah, ya kan? Buat sepanjang acara ini, kita akan mencari 5 orang yang komentarnya atau pertanyaan yang nanti akan dipilih oleh tim Babyo dan dibacakan di sesi Q&A. 5 orang ini akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan Babyo gift pack yang isinya adalah Bless Beauty Trial Kit dan juga baby wipes dari Dr. Brown. Berguna banget buat para moms yang lagi kepengen tampil cantik dan juga berguna buat si kecil ya. Ketika jalan-jalan, ketika habis main, boleh dilap dulu tangannya pakai baby wipes-nya. Nah, selain itu ada juga nih satu lagi nih, Babyo Quiz. Ya, nah Babyo Quiz ini caranya bagaimana? Caranya mom harus menjawab pertanyaan untuk berikut ini. Ini ya, catat ya pertanyaannya ya. Sebutkan 3 fungsi esensial dari Drew Air Purifier. Jawabnya di mana? Nah, setelah acara ini selesai, acara ini akan diupload di YouTube channelnya Babyo. Ingat ya, bukan di Instagram, tapi di YouTube channelnya Babyo. Nah, di kolom komen, Mas bisa tuliskan jawabannya. Jawaban dari pertanyaan tadi ya, sebutkan 3 fungsi esensial dari Drew Air Purifier. Dan setelah menjawab, sertakan juga akun Instagramnya Moms and Dads di jawaban tersebut. Lalu setelah itu bisa pindah nih ke Instagram. Di Instagram, di postingan Babyo mengenai giveaway ini, Moms bisa tulis, aku udah jawab, dan sudah, gitu ya. Dan tag 3 teman, sertakan hashtag ngobrol bareng Babyo. Nanti kita akan umumkan pemenangnya di hari Selasa. Jadi Moms and Dad semua boleh menjawab sebanyak-banyaknya mulai dari malam hari ini sampai hari Senin malam. Kita umumkan pemenangnya di hari Selasa. Pemenangnya dapat apa? Pemenangnya mendapatkan 1 unit air purifier dari Drew Pure 1 senilai 1,8 juta. Asik kan? Di hari-hari seperti ini siapa sih yang nggak mau air purifier ya kan?
Kita kepengen melindungi kita dan juga keluarga dengan udara yang lebih bersih, yang berkualitas. Oke deh, nah aku mau menyapa nih buat para moms yang sudah ada di sini. Untuk para moms, 240 sekian moms yang aku lihat di layar aku sekarang ya. Tadi aku lihat ada Kakak Caca Tengker, halo. Ada siapa ini lagi nih? Banyak banget ini di sini yang udah halo. Yoyo Husada, halo Rutan Jangsana. Tulisdannya di mana? Tulisdannya di Instagram. Ya, jawabnya tadi di YouTube channelnya Bebio. Halo juga buat Mampina Wanda. Topik yang diangkat selalu menarik, suka banget. Yes, kita memang berusaha untuk selalu menjadi jawaban buat para mam semua. Oke, nah kita sekarang langsung aja ya ngobrol sama Mas Bowo dan Mbak Nia Alfira. Selamat malam. Hai. Hai. Ini pasangan suami istri yang benar-benar ceria, membawa energi kemanapun mereka berada. Seneng banget bisa ngobrol sama Mas Bowo sama Mbak Nia malam hari ini loh. Aku GR loh, digituin. Kita yang seneng loh baru kali ini bisa bareng ya. Iya, ini terima kasih sama Babyologist karena ini pertama kalinya dalam sejarah pasangan suami istri nih Alfira dan Gregory Prabowo bisa live berdua. Kalau nggak akan bisa ngobrol nggak sih? Terima kasih ya. Dan ini nggak yang terakhir kalinya pastinya. Bakal ada lagi. Akhirnya ya Mas Bowo ya tercapai juga ya mimpinya ya. Selama ini kan di belakang layar kan kerjaannya selalu jadi Instagram husband, akhirnya sekarang dia bisa ada gitu kan. Di depan semua moms yang hadir di sini yang cantik-cantik, yang baik-baik, yang pastinya mencintai suami, yang nggak lupa hari ini Father's Day, nggak kayak saya lupa selamat hari papa. Iya, tadi nyamati pertama thank you loh diselamatin duluan. Istri saya pun surprise, saya beri doyan surprise. Nggak tahu surprise-nya itu betul loh buat mam semua yang lagi nonton, itu betul. Mbaknya lupa, tapi nggak apa-apa kok, dimaafkan karena Mas Gregory Prabowo itu orang yang murah hati, panjang sabar ya. Aduh. Belum. Oke deh. Mbak Nia, Mas Bowo, topik kita malam hari ini kan toxic parenting nih. Nah, menurut aku nih ya, gitu, kayaknya di dunia ini tuh pada dasarnya nggak ada orang tua tuh yang ingin menyakiti anak gitu. Pada dasarnya kita melahirkan anak-anak tuh kita pasti sayang gitu kan sama mereka. Tapi terkadang yang namanya stres, namanya tekanan kehidupan itu yang kadang tanpa kita sadari mengakibatkan kita mungkin berlaku kasar sama mereka, yang melukai mereka secara emosional gitu. Terus yang secara nggak sengaja juga jadi sepertinya menelantarkan kebutuhan emosi mereka begitu ya. Nah, ada yang bilang bahwa toxic parenting ini disebabkan mungkin karena zaman dulu kita diperlakukan seperti itu oleh orang tua kita. Jadi karena ada luka di masa lalu, jadi tanpa kita sadari kita melakukannya ke anak. Nah, dari Mas Bowo sama Mbak Nia sendiri, boleh nggak cerita sedikit nih sama kita bagaimana sih orang tua kalian dulu mendidik kalian dan apakah betul orang tua zaman dulu itu segitu kerasnya begitu? Oke, siapa dulu yang jawab? Boleh nih, siapa duluan yang boleh mulai? Tinggal kopi nanti. Oke, ini langsung serius ya dari yang tadi ketawa-ketawa gitu kan. Tapi sebelumnya boleh ya kita berdua menyapa moms yang hadir di sini. Boleh dong. Terima kasih ya sudah bisa bersama-sama di live IG-nya Babyologist. Banyak banget loh yang nonton, 250 lebih. Keren! Siapa dulu narasumbernya malam ini? Kita aja kalau live paling 10 orang, itu juga teman semua ya. Itu dia, mendingan ini ya. Makanya. Oke, kita serius ya? Oke, kita serius. Kalau ngomongin tentang gaya parenting masa lalu, ini sebenarnya bisa dibilang luka batin, iya. Tapi akhirnya ketika kita sudah dewasa, kalau aku pada akhirnya gitu bisa memahami kenapa orang tuaku tuh dulu seperti itu, karena ingin mengharapkan yang terbaik untuk anaknya. Jadi gimana ya? Kebetulan kan sekarang aku sudah yatim piatu, ya, papa dan mama udah nggak ada. Jadi ngerasa kayak ketika sudah ditinggalkan selama-lamanya tuh, oh ini ya ternyata yang mereka pengen untuk anak-anaknya gitu kan. Mereka memang nge-push banget untuk anak-anaknya tuh biar jadi gitu loh. Tapi mungkin caranya berbeda. Karena dulu itu kan kebetulan orang tua aku itu kan usianya udah kalau misalnya masih hidup tuh usianya 70-an lah ya. Berarti kan
pasti hidup dalam masa-masa penjajahan Belanda, penjajahan Jepang. Diajari juga, diasuh juga oleh orang tua mereka dengan pola asuh yang sama. Sampai akhirnya sempet tuh waktu zaman SMP, SMA kan zaman-zaman kita lagi rebel kan, zaman-zaman kita lagi galau gitu kan. Kenapa sih kayak semua salah, semua yang kita lakukan salah gitu. Terus kayaknya papa mama juga kayaknya kok nggak pernah ngerti sih perasaan aku gitu kan, bawaannya kamu tuh kayaknya nggak pernah bener nih jadi seorang anak gitu kan. Kamu ini terlalu rebel kali. Mungkin kayaknya. Ada tampang sih Mbak Nia sih memang kelihatannya ya. Terus juga ya. Udah gitu sampai akhirnya sempet tuh terucap gitu kan. Aku tuh disayang nggak sih? Aku tuh disayang nggak sih sama aku manggilnya bapak sama ibu ya. Aku disayang nggak sih sama bapak sama ibu? Karena mungkin aku anak bungsu yang jedanya sama kakak terakhir aja 11 tahun. Jadi kan udah panjang banget. Tinggal di rumah sendirian, sendiri karena mereka kakak-kakak tuh udah pada kuliah, udah pada sekolah juga di kota yang lain. Dan akhirnya itu dia ketika udah punya anak itu ngerasain. Ketika udah melahirkan tuh baru ngerasain dan akhirnya ngomong gitu sama ibu, kan ibu datang gitu kan ke Jakarta karena ibu waktu itu nggak tinggal di Jakarta. Aku bilang sama ibu maaf ya, ternyata gini ya rasanya jadi orang tua, pengorbanan orang tua tuh seperti ini. Gini nih rasanya ngelahirin tuh ternyata sakit ya, ternyata kita tuh bener-bener mempertaruhkan nyawa, hidup atau mati tuh buat anak kita tuh seperti ini, makanya kita pengen yang terbaik untuk anak kita. Dan disitulah tiba-tiba ada satu tali kasih antara ibu dan anak. Karena ibuku tuh memang sedikit, ibuku tuh agak sedikit ibuku tuh ibu yang luar biasa, Wonder Woman banget, tapi karena mungkin sibuk jadinya dia agak kaku gitu kan. Ibu tuh juga ada momen dia bilang gini, ibu bilang kayak gini, iya nak, maafin ibu ya, dan terima kasih karena kamu mengerti ibu berjuang seperti ini buat kamu. Aduh sedih langsung. Aku juga pengen nangis, cuma kayak malu ya kalau lagi coba nangis tuh gak enak. Jadi sekarang giliran kamu. Ini almarhum Ibu Nia lagi ngeliat sambil senyum pasti. Oh bangga dia sama anaknya. Wow, benar-benar aku setuju. Ketika kita jadi orang tua baru kita benar-benar bisa memposisikan diri di mana ternyata mereka tuh dulu tuh sebetulnya intensinya tuh baik gitu ya. Tujuannya baik, hanya mungkin caranya aja gitu. Yang mereka mungkin kurang tepat. Makasih Mbak Nia. Nah sekarang tadi kan Mbak Nia jawab, sekarang ini Mas Bowo ya yang jawab ya, gantian ya. Nah di masa sekarang ini nih banyak yang stres nih di masa pandemi ya, karena mungkin stres karena COVID-19-nya sendiri, takut kena, lalu juga stres mungkin karena mungkin ada keluarga atau teman yang mungkin harus meninggal karena corona. Lalu mungkin juga stres karena pendapatan berkurang, lalu stres juga karena harus ngadepin anak sekolah di rumah, ngajarin. Nah, Mas Bowo sendiri sekeluarga apakah mengalami stres seperti ini juga nih di masa pandemi ini? Kalau kita ya, apalagi saya pribadi ngalamin stres sih ada ya, tapi nggak yang stres banget karena kita harus menemukan solusinya gimana biar saya nggak stres nih. Gitu. Iya. Oh, musik-musiknya. Serius. Oh iya dong. Nah, ini mungkin yang bikin nggak stres ya. Ini dia obatnya biar nggak stres ya. Di bawah lucu aja gitu. Saya ngelawak mulu jadi capek. Dia masih takut sama capek. Jadi kalau saya, hiburan saya ya keluarga ya. Anak sama istri, terus me time juga olahraga biar nggak stres, buat stres relief-nya lainnya saya ke olahraga. Dan kebetulan juga saya kan suka foto, jadi lebih lari ke sana sih, foto-foto kayak gitu. Ya, cari kesibukan, maksudnya bukan stres juga, ya hampir semua orang pasti ada mengalami stres pada masa-masa ini kan. Tapi kita harus saling kerjasama aja, saling cari solusinya, bisa kok, nggak stres-stres banget kayak gitunya. Kamu stres nggak? Stres tuh. Pernah nggak misalnya kalian berdua misalnya lagi stres gitu ya, misalnya gitu, terus nggak sengaja numpahinnya ke Hideo gitu, pernah nggak? Nggak usah pakai misalnya sih, karena memang kejadian. Jadi sebenarnya ya pas kita diajak sama biologis gitu ya untuk ngobrol tentang toxic parenting ini, kita tuh langsung mikir ini tuh sebenarnya adalah satu sign untuk biar kita juga mawas diri,
Karena kita juga bukan couple goal gitu kan, bukan perfect parents juga, nggak ada gitu. Kita bukan Kate Middleton sama apa namanya Prince William. Prince William. Ya, secara fisik juga jauh sih ya. Iya, itu dia. Cuman akhirnya pas dipikir-pikir, kita ini kan terbiasa mobile. Kerjaan kita ini kan freelancer. Dan alhamdulillahnya kita tuh udah punya pace yang teratur dengan jalur pekerjaan kita masing-masing. Di saat pandemi ini kan kita mau nggak mau kan harus stuck di rumah. Nah itu. Nah, apalagi aku sendiri tuh tipikal orang yang sangat outgoing gitu kan. Aku suka pergi, aku suka apa. Dia tuh lebih rumahan sebenarnya gitu kan. Rumahan karena dia bisa main game, bisa foto, bisa apa. Itu dia, itu stres dan akhirnya sempet apa ya kejadian waktu itu. Aku nggak main game, aku baca buku kayak gitu-gitu. Orang tua zaman dulu baca buku, koran saya juga masih baca. Kayak gitu. Oh baik, baik. Kita percaya Mas Bowo. Ini hari Ayah Nasional, jadi kita aja banyak. Hadiahnya buat dia ya, oke. Betul. Kita kasih hari ini. Betul. Kalau stres tuh ya pernah snap ya, kasarnya ya, snapnya kita berdua tuh pernah ketika kita lagi capek banget dan mungkin Hideo juga waktu itu lagi gimana ya? Hideo itu kan akhirnya bisa mendapatkan orang tua sepenuhnya ketika pandemi. Ya. Aku, suamiku, kita ada di rumah bertiga, sempat kita nggak punya ART juga, jadi kan total bertiga. Wah, aku yakin tuh Hideo tuh bahagia banget. Oke, you both are mine gitu kan? Iya. Kita juga manusia ya, ketika kita emang lagi capek gitu kan, capek sama apa ya, misalnya capek sama kerjaan WFH juga kan bikin capek juga. Pernah lah satu bilang, Hideo udah dulu dong, Hideo udah dulu, stop dulu. Iya. Sama kayaknya saya mah. Iya pernah lah momen-momen seperti itu pernah. Dan akhirnya kami menyesal. Walaupun sebenarnya anaknya juga nggak tahu ya ngerti nggak ngerti. Tapi sebenarnya kayak aduh kenapa gue jadi mirip sama nyokap gue gitu. Jadinya yang aduh itu kan yang gue nggak mau sebenarnya, nggak enak loh digituin sebenarnya karena anak kita kan sebenarnya manusia ya, apalagi dengan usia yang 4 tahun tuh bukan bayi lagi yang dia nurut diapain aja, dia udah punya emosi, dia udah punya kemauan. Misalnya diajak disuruh mandi nggak mau, udah dia bilang nggak mau. Misalnya makan jam 12 dia nggak mau, maunya makan jam 2 siang gitu kan. Padahal kan kita udah kasih rutin gitu kan, kita udah kasih timetable jam segini. Itu kan pasti bikin kita agak-agak emosi juga gitu loh. Nah, kalau misalnya lagi stres nih, cara kalian berdua mengatasi stres itu bagaimana? Kalau tadi Mas Bowo kan udah bilang olahraga gitu ya. Bukan main game, baca buku. Kalau Mbak Nia gimana? Kalau aku, jujur awal-awal pandemi itu olahraga banget ya. Tapi begitu nggak ada. Awal-awal pandemi iya. Oh iya? Iya. Oh iya. Awal-awal pandemi. Tapi ketika ART visioner udah pulang sebelum ada PSBB, langsung males tuh olahraga. Akhirnya yang dilakukan paling gampang aja. Ngatur napas deh. Napas, terus browsing, googling, itu kan akhirnya nemuin tuh si teknik nafas 478 itu. And it helps. Ya, dia jadi lebih kalem sih, jadi lebih tenang ya bawaannya. Ya, kasarnya kayak pengen kabur, kayak pergi dulu bentar nih karena rumah kecil, jadi kayak bentar ya ibu mau ke atas dulu, ke lantai atas dulu, ke kamar, udah gitu kayak namaste dulu sebentar, 10 menit, 15 menit lagi, turun lagi, I'm back. Ya, udah lebih kalem, udah lebih tenang ya. Oke. Tadi kan Mbak Nia sempat bilang nih, ya kita sebagai orang tua pasti ada momennya lah kita snap. Boleh tahu nggak, kalau misalnya pada kasus ceritanya ini kita secara nggak sengaja kita melukai anak, gimana caranya supaya memperbaiki hubungan dengan anak? Kalau saya sih lebih ngajak main anak ya, karena emang saya suka anak kecil sih. Jadi kayak main bapak sama itu anak laki, jadi kayak mainnya boleh agak heboh dikit, yang kayak gitu-gitu. Yeah. Yang penting gimana caranya saya bikin video ketawa aja. Karena itu juga apa ya, pleasure juga buat saya. Kalau video ketawa tuh kayak tenang, happy lah. Sayanya juga happy kayak gitu. Jadi quality time begitu ya? Yes. Dan Hideo itu kan memang tipikal anak yang dia kalau misalkan punya perasaan dia akan keluarkan.
Hideo happy, Hideo sedih, dia akan bilang tiba-tiba dia langsung sedih, kenapa? Misalnya dia cerita gitu kan. Oke, ya udah, terus misalkan dia happy, kenapa? Misalkan ibu capek nih kalau misalnya Hideo kayak gini terus, misalkan makan nggak habis gitu kan, ibu capek nih kayak gitu terus. Akhirnya ya biasanya sih aku serahin sama bapaknya, atau misalkan bapaknya lagi ada momen kesabarannya habis sama Hideo, bapaknya serahin ke aku, ganti-gantian aja gitu. Iya, Sebenarnya iya. sih bukan sebenarnya habis sih, biar dia yang take over aja. Jadi saya cuma pura-pura stres, kayak pura-pura capek. Kuat. Sayang. Jadi kayak gitu. Kan biasanya kan kalau nggak sakit perut kayak gitu-gitu kan alasannya. Jadi antara yang sosok stres juga kayak, udah sayang aku pusing. Padahal aslinya mah baca buku. Nah, itu jadi tadi menarik deh. Aku juga tadi pengen nanya gitu. Kalau misalnya salah satu nih yang lagi stres terus snap gitu. Nah, salah satu biasanya ngapain nih untuk meredam supaya si pasangan nggak sampai kebablas, remnya nggak blong? Aduh, jangan sampai ya. Sampai sekarang saya belum pernah kejadian ya. Maksudnya ngomel-ngomelnya kita berdua jadi orang tua tuh nggak sampai ke sana, jangan sampai. Karena memang di rumah ini ada good cop, bad cop. Bad cop yang inilah. Ya, biasa mamanya memang di mana-mana. Bisa aja lagi Father's Day. Makasih loh. Iya, karena kan ibu-ibu ya namanya ya mam, semuanya lagi nonton. Kalau misalnya lagi ngomel-ngomel, kita kan keseringan ngomel tiap hari sama anak. Akhirnya anak juga udah, nyokap gue sih kalau misalnya udah ngomel-ngomel kayak gini, ntar juga baik lagi. Kasarnya gitu kan. Nah, tapi kalau bapaknya yang tiba-tiba kayak dia kalau misalnya udah tegas gitu, dia udah suamiku tuh gini, kalau udah memanggil Hideo, wah tahu nih tahunnya berubah, anaknya kaget, aku kaget, ya udah bapaknya silakan sendiri dulu, anaknya sama aku gitu. Oke, jadi memang kita cuma bertiga kan. Jadi pinter-pinter aja baca situasi berarti ya. Kalau yang satu udah kira-kira udah lagi gimana, cepetan dia tarik anaknya. Nah, pernah nggak kalian itu sampai ada, tadi kan paling cuman ngomel gitu, tapi pernah nggak Hideo tuh bilang, Mama Hideo sedih, soalnya tadi Mama marahin Hideo gitu. Pernah nggak? Atau Papa sama Hideo sedih, karena tadi Papa Hideo ajakin main, Papa sibuk gitu. Pernah banget. Terus kalau misalnya setiap nangis pasti dia ngomong Hideo sedih. Dia bukan setiap nangis gara-gara dimarahin ya. Biasanya kan kayak disuruh dia nggak mau. Kita kan kayak Hideo ayo dong habisin makanan ini, kamu dari tadi makanan minta ini minta itu nggak ada yang dihabisin. Pokoknya kita bilangin, terus kayak ya biasa udah jadi template-nya dia. Hideo sedih, ya Papa juga sedih, semuanya sedih kayak gitu-gitu. Jadi memang kedramaan anak aku tuh memang agak-agak pinter berakting nih, anak kita tuh agak pinter berakting. Akhirnya pas dipikir-pikir ya nurun dari kita berdua juga sih sebenarnya. Tapi anak-anak itu jujur loh, anak-anak itu jujur. Jadi ketika mereka bilang mereka sedih tuh mereka betul-betul sedih gitu. Nah makanya itu aku tadi pengen tanya, apakah kalian setelah itu minta maafkah, bilang oh ya sorry ya Hideo, apa Mama tadi begini, sorry ya Papa begini gitu. Pasti. Karena kan ada juga kalau kita berkaca dari orang tua kita zaman dulu, boro-boro minta maaf gitu kan, yang ada ketika bilang aku sedih, Papa marahin aku. Emang Papa salah apa gitu kan, ke kamar gitu kan. Kalau berkaca nih udah beda banget gitu kan caranya. Itu yang kayaknya kita bersama-sama mawas diri gitu. Kalau minta maaf sama anak nggak usah malu gitu. Kalau emang kita salah, kita menyakiti perasaan dia, ya minta maaf aja. Gitu. Iya. Kita mungkin merasa kita nggak melakukan apa-apa ya, tapi dia ternyata tersakiti perasaannya gitu. Betul. Yes. Dan itu yang tadi aku ulang lagi ya, cerita antara ibuku sama aku gitu, pas aku minta maaf dan bilang terima kasih itu, dan akhirnya ibu bilang terima kasih dan minta maaf juga. Oh, akhirnya itu cair semuanya. Bukan berarti kita berantem, enggak sama sekali. Tapi ada gap aja, gap antara gaya parenting zaman dulu dan aku si anak milenial misalkan gitu ya. Kalau itu kan sebagai anak milenial kan, itu akhirnya oh ini kali yang memang harus aplikasikan ke keluarga kita berdua, ke keluarga kita ini nih, kayak kita harus lebih jujur sama diri sendiri. Gitu. Ya, kayak dulu waktu kita kecil kan, bener kayak tadi Basri bilang, kita kan jarang ngomong maaf ke orang tua apa gimana, apalagi love you. Jadi kalau saya jadi kebiasaan ngomong ke Hideo kayak love you Hideo, bilang love you Papa. Jadi emang diseringin mungkin karena dulu emang jarang banget ya. Kayak misalnya setiap telepon, Pak, Pak gini-gini, ya siap, udah selesai telepon, love you, Pak.
Iya, anti rasanya ya. Kayak Dan itu masih kejadian ya, kita masih suka agak sungkan untuk ngungkapin perasaan tuh sungkan. Kalau zaman dulu tuh kayak ada gap istilahnya yang kayak ngungkapinnya dari anak, misalnya masih hidup bilang sama ini ya nih, love you ya, iya sih. Intinya kita yang ngomong ya. Dan akhirnya seorang Dio itu bisa mencairkan relationship kita sama orang tua kita. Betul. Mereka jadi luluh kalau ngelihat cucunya yang gitu, mereka luluh banget. Wah, makasih loh Mas Bo, Mania untuk pencerahannya malam hari ini. Senang banget bisa ngobrol sama kalian. Kita tidak mencerahkan, kita juga curhat sama-sama. Seneng banget loh, kita terinspired sama kalian. Kalian keren banget. Andaikan punya waktu lebih lama, aku pengen banget ngobrol lebih lama. Cuman waktu kita terbatas banget nih. Nah, kali ini juga kan kita mau ngobrol sama brand representatif dari Drew. Nah, tadi Mbak Nia bilang kalau salah satu cara mengatasi stres itu adalah dengan melakukan teknik bernafas. Nah, tapi perhatikan juga nih ketika kita bernafas, apakah kualitas udara di sekeliling kita itu sudah cukup baik, gitu kan? Karena kalau kita ada dalam ruangan dan ruangan itu ber-AC, AC itu ternyata mengandung bakteri dan juga partikel-partikel yang bisa menyebabkan hidung gatal dan mengganggu, terutama mungkin yang punya alergi dengan debu ya, seperti saya contohnya, bengek banget nih hidung. Jadi kalau ada di AC yang kotor, wah udah bersin-bersin dan lalu sinus kumat. Nah, hari ini Chandra, brand representatif dari Drew, mau kasih solusi nih untuk kita semua nih. Selamat malam Chandra. Halo, selamat malam. Apa kabar Chandra? Kabarnya baik banget. Bagaimana kabarnya Bu Shirley? Baik. Nah, Chandra, kita kan sudah sering dengar nih tentang air purifier gitu kan. Orang tua semua pada sering banget pasti tahu mengenai air purifier. Tapi mungkin kita belum paham 100% mengenai manfaat esensialnya nih dari air purifier itu apa? Apa sih perubahan signifikan yang air purifier itu bisa hasilkan? Lalu kenapa nih Drew, kalau kita lihat di Instagramnya, Drew tagline-nya adalah bernafas lebih baik gitu. Boleh diceritain dong Chandra? Iya, jadi bernafas lebih baik itu merupakan salah satu hal yang ingin diangkat ya, ingin kami angkat dalam beberapa kegiatan-kegiatan kami. Nah, salah satunya itu kalau misalkan di Drew itu, selain kita mengkampanyekan mengenai bagaimana cara kita bernafas, seperti mungkin tadi Mbak Nia juga sempat membahas ya mengenai bernafas, bagaimana manfaat dari bernafas lebih baik, yaitu salah satunya di breathing atau bernafas secara mendalam, itu dapat juga meredakan stres kita saat kita mengalami kecemasan dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau misal selain juga kita memperbaiki cara kita bernafas, apakah udara ataupun kualitas udara yang kita hirup saat kita bernafas tersebut sudah baik ataupun belum? Nah, karena kan kalau misalkan kotoran yang ada di lantai, kotoran yang ada di permukaan benda, itu dengan mudah dapat kita lihat ya Bu. Nah, kalau misalkan Moms and Dads juga setiap hari mungkin dalam sehari bisa berkali-kali membersihkan lantai, menyapu, mengepel, atau mungkin vakum-vakum juga yang kotoran-kotoran yang ada di bantal, di boneka anak-anak atau di mainannya. Tapi kotoran-kotoran yang ada dalam udara ataupun partikel-partikel yang kecil yang ada dalam udara itu tidak selalu dapat kita lihat. Nah, maka dari itulah fungsi dan juga kami menyediakan solusi dari Drew ini untuk mengatasi hal-hal tersebut. Karena kan kebanyakan orang mungkin tidak sadar kalau misalkan udara itu merupakan suatu hal yang paling banyak masuk ke dalam tubuh kita setiap hari. Karena saat kita bernafas itu dalam satu hari itu bisa hingga 20.000 kali, yang mana udara yang masuk itu bisa lebih dari 1.000 liter udara yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, seperti jadi itu sih jadi fungsi esensialnya Drew nih, kalau kita boleh kasih hint sedikit buat para baby moms yang lagi mau ikutan baby quiz nanti, fungsi esensialnya Drew tadi apa aja Chandra? Satu, membersihkan partikel udara yang tidak kelihatan oleh mata. Ya. Iya betul. Untuk membersihkan partikel udara yang tidak terlihat oleh mata, biasanya kan partikel-partikel tersebut yang berukurannya sangat kecil di bawah 1 mikron, yang mana pada Drew ini sendiri, solusi yang kami hadirkan itu adalah menggunakan filter HEPA 13, yang mana filter HEPA 13 tersebut merupakan true HEPA filter, yang mana bisa menyerap efektivitasnya itu hingga 99,97%. Wow, Untuk partikel udaranya sendiri hingga 0,3 mikron, yang mana biasanya itu jarang bisa kita lihat oleh mata kita sendiri. Nah,
untuk filternya ini sendiri pada Drew selain filter HEPA 13 itu dikombinasikan juga dengan filter karbon. Yang mana filter karbon itu fungsinya untuk menyerap bau tidak sedap. Nah, karena kan biasanya mami-mami itu kan kalau di rumah itu sambil masak, sambil juga gendong anaknya gitu kan, sambil gendong si kecil. Karena biasanya ada mungkin anak-anak yang tidak bisa lepas dari ibunya dalam satu hari ataupun beberapa saat. Nah, dengan filter karbon tersebut bisa juga membantu untuk menghilangkan bau tidak sedap yang ada di dalam ruangan. Karena kan biasanya bau tidak sedap itu menimbulkan ketidaknyamanan ya, terlebih bagi si kecil. Nah, selain filtrasi dan juga pembersihan udara melalui filter HEPA 13 serta karbon filter, solusi lainnya juga kita menggunakan UVC light, yang mana udara-udara yang telah disaring, difilter oleh filter HEPA 13 tersebut, kemudian disterilisasi kembali oleh UV light tersebut. Jadi partikel-partikel yang masih tersisa itu dinonaktifkan DNA-nya sehingga tidak berkembang biak. Oke. Wah, gimana tadi, Mam? Udah dicatat tadi ada 3 ya yang Chandra sebutin, itu tadi 3 jawabannya. Ada satu lagi. Yang tadi kan HEPA 13, UVC light, dan ada satu lagi. UVC. Nah, yang ini biasanya jarang ditemukan karena mungkin Moms and Dads juga kalau misalkan air purifier itu tidak hanya sekali, tetapi ada perawatan-perawatan ataupun hal-hal yang kita lakukan secara rutin setelah memiliki air purifier, yang mana filter itu harus diganti dalam jangka waktu tertentu. Nah, biasanya ini jarang diketahui oleh beberapa pengguna air purifier karena untuk filter ini kan agar fungsi pembersihan udaranya dapat maksimal, filter tersebut harus diganti secara rutin sehingga pembersihan ataupun filtrasinya itu akan maksimal dan juga udara yang dihasilkan itu bisa lebih baik kembali. Nah, Drew menghadirkan filter replacement system yang mana yang pertama pada air purifier Drew itu ada namanya indikator filter reset, yang mana nanti saat waktunya kita sudah harus mengganti filter itu lampunya akan menyala, filter reset tersebut. Nah, selain itu kita juga Moms and Dads juga saat membeli produk Drew ataupun memiliki Drew air purifier itu dapat mendaftarkan langsung produknya di website kami di drewcare.id. Yang mana nanti setelah mendaftar itu selain bisa mengaktifkan garansi selama 1 tahun, itu juga bisa nanti pada saat penggantian filter selanjutnya akan menerima email pengingat ataupun reminder penggantian filter. Jadi biar kan nggak lupa ya. Iya, betul. Karena kan biasanya kadang beberapa orang suka lupa ya untuk penggantian filternya, kapan sih aku harusnya mengganti filter air purifier. Nah, selain itu juga filter pada Drew ini mudah untuk didapatkan. Jadi Moms and Dads kalau misalkan sudah waktunya penggantian filter yang mana nanti akan diingatkan melalui email reminder tersebut, bisa langsung nih mendapatkan filternya di official store kami di marketplace kesayangan Moms and Dads semuanya. Mantap, itu tadi semua jawabannya, Mams ya. Tadi jangan lupa dicatat, jangan lupa ikutan Babyo Quiz-nya. Nah, Chandra, aku mau tanya ini pertanyaan yang biasanya banyak banget ditanyain orang. Apa bedanya air purifier dan air humidifier? Nah, untuk air purifier ini kan perbedaannya adalah bagaimana cara mereka bekerja untuk membersihkan udara dalam ruangan kita. Nah, kalau misalkan air purifier itu dengan memurnikan udara tersebut, menyedotnya ke dalam unit air purifier, kemudian memfiltrasi, dilakukan juga sterilisasi udara dengan UVC light tadi, kemudian dikeluarkan kembali ke ruangan untuk kita hirup udara bersihnya. Sedangkan kalau misalkan air humidifier, itu pembersihannya dengan cara menyemburkan uap ke dalam ruangan, kemudian uap tersebut akan menangkap partikel dan juga menjatuhkannya ke lantai. Oke. Tadi aku sekilas ada baca nih, ada pertanyaan, mahal nggak filternya Drew? Untuk filter Drew air purifier salah satunya itu merupakan sangat terjangkau ya. Jadi Moms and Dads kita juga ada paket-paket filter tersebut. Jadi kalau misalkan Moms and Dads ingin membeli filter sekaligus dengan package tersebut, itu akan mendapatkan potongan harga sehingga lebih terjangkau lagi. Oke, jadi ekonomis ya, nggak mahal-mahal, bisa menghasilkan kualitas udara yang lebih baik buat kita semua. Nah, Chandra, apakah ada promo? Ya, biasa kalau udah begini, mama-mama, para papa-papa semua kayak, aduh promo, ada diskon nggak gitu? Iya, ada dong, khusus untuk Moms and Dads yang lagi nonton live saat ini. Drew menghadirkan promo yaitu potongan harga sebanyak 200.000 setiap minimal pembelian Rp1.000.000 di official store Drew di Shopee. Itu namanya Drew Care Official,
yang mana itu Ya. bisa menggunakan referral code-nya itu Drew Babyo. Yes. Jadi Mams Oke, bisa langsung mantap. dilihat di layarnya ya. Yes, ini. Langsung di Nah, capture, takutnya lupa benar, ya Mas. benar. Buat yang nggak sempet capture, nggak apa-apa. Nanti setelah ini Babyo akan tayangkan di IG Story, jadi tinggal swipe up aja. Iya. Ini promonya hanya sampai kapan, Chandra? Sampai dengan tanggal 13 November besok. Wow, pukul 12 satu hari malam. saja. Oke, luar biasa. Ini khusus banget untuk Babyo Moms loh. Tadi aku dapat bocoran. Kemarin 11-11 aja Drew nggak diskon. Tapi hari ini khusus untuk para Babyo Moms dan dads yang lagi nonton ada promo menarik. Jadi cus, abis acara ini selesai, ntar tinggal swipe up aja dari IG story-nya Babyo ya. Makasih banget Chandra untuk Terima kasih penjelasannya. banyak. Oke, sekarang kita buka sesi Q&A. Sudah ada beberapa pertanyaan dan komentar yang masuk. Aku akan bacain yang pertama ya. Yang pertama adalah dari Mam Janice P ya. Apakah perubahan zaman mempengaruhi pola parenting juga? Dan menurut Mam, berarti nanyanya ke Mbak Nia nih. Dan menurut Mam, bener nggak anak zaman sekarang ini lebih manja? Mbak Nia, boleh silakan dijawab. Ya, gimana? Aku tadi sama suami sama Bowo ini lo nganga sama semua speknya Drew yang keren banget. Udah di screenshot, kita bakal belanja boleh ya? Buat kado kamu tadi. Ya iya. Wow. Bungkusnya Buat anak bagus loh. pastinya. Kado kamu Father's Day. Jadi gimana Bang ya tadi pertanyaannya, apakah perubahan zaman mempengaruhi pola parenting dan menurut Mam bener nggak anak zaman sekarang ini lebih manja? Kalau pola perubahan zaman betul banget. Apa yang diberikan sama orang tuaku dan sama orang tua suami juga itu sangat berbeda. Dan menurutku sih nggak akan bisa diaplikasikan dengan pola asuh sekarang di masa sekarang ini. Nah, kalau ngomongin lebih manja, sampai sekarang kita tuh masih mencoba untuk mencari pola asuh yang, maksudnya gini, kita udah tahu nih cara mengasuh anak kita seperti apa. Karena kita kan yang paling tahu anak kita seperti apa ya. Tapi yang namanya orang tua kan selalu belajar. Nggak ada tuh yang namanya universitas parenting. Kalau ada mungkin semua udah sekolah di sana sampai S3 gitu kan. Kalau ngomongin masalah manja sama enggak, buat kita berdua sih ya, mumpung anaknya masih kecil, masih bisa dimanjain, nggak apa-apa kali ya. Iya, mumpung lah. Mumpung masih mau dicium-ciumin, saya cium-ciumin nggak apa-apa. Aku sependapat. Masih bisa bobo bareng, iya, karena nanti tiba-tiba dia punya pacar, dia nikah, gitu. Terus dia pergi, punya rumah sendiri, kita ditinggalin. Aduh, jangan begitu, tiba-tiba aku ngebayangin anakku digondol orang, anakku cewek. Ya, maksudnya apa ya? Kayak nikmati aja apa yang ada, hidup adalah anugerah. Lirik lagu lagi. Iya. Gitu sih. Tapi kalau masalah manja apa enggak sih, mumpung kita memang masih punya waktu dan masih punya value untuk manjain dia, ya nggak apa-apa selagi memang kita mampu. Tapi kalau misalnya kita nggak mampu, kita juga bilang, nggak juga kita ngasih semuanya, nggak pakai mikir gitu loh. Selagi dianya mau dimanjain sih ya. Mau lah. Mau nggak mau. Harus mau. Nggak mau kita yang ngambek. Enak aja. Sekarang udah mulai nolak dicium, nggak mau. Pipi boleh, kepala kayak enak. Cium kepala kayak enak. Cium pipi. Iya. Benar-benar, aku setuju. Benar-benar, selagi dia masih kecil, masih bisa, ya nggak apa-apa gitu. Dan menurut aku gini, membuat anak merasa disayang, merasa dicintai itu bukan berarti bikin mereka manja kok gitu. Karena itu kebutuhan dasar mereka gitu. Mereka butuh disayang. Mantap. Tapi itu juga tetap lupa, mungkin ada satu lagi yang bisa ditambahin, dan ini juga sebenarnya kita berdua lagi belajar ya. Kemarin sempat dapat insight gitu kan dari gurunya Hideo Chan di sekolah. Anak itu butuh rutinitas. Nah, rutinitas dari bangun tidur sampai menjelang tidur itu yang akan membuat dia jadi lebih aware sama hidupnya dia. Gitu. Kalau misalnya dia itu punya kewajiban, punya hak, nah itu kita juga jadi belajar, kita juga lagi mencoba, dan itu mungkin yang bisa membuat dia jadi lebih mandiri ke depannya kali ya. Ya, betul, setuju. Kita lagi ajarin dia bangun tidur, ngepel. Bukan. Depannya dia mandiri sih. Karena ini enak buat dia gitu. Bukan jadi, dia.
disayang, tapi at the same time juga tetap harus ada peraturan-peraturan yang dia harus taatin, begitu ya. Betul. Mantap. Lalu selanjutnya nih dari Mam Sitorusi Hombing Ruslina, panjang ya namanya. Bagaimana cara mendidik anak yang bisa diterima? Maksud saya supaya anak tidak merasa diatur kehidupannya. Bagaimana ya cara menjalin keterikatan dan saling memahami antara anak dan orang tua? Silakan. Pertanyaannya sulit. Iya. Kamu, ya udah kamu. Kita jadi contoh yang baik aja sih buat anak. Intinya kalau kita Emang gitu baik. contoh belajar. Kalau belajar Berusaha menjadi baik begitu. menjadi yang terbaik buat anak gitu. Ya. Biar karena contoh yang paling dekat ya kita sendiri kan, orang tuanya. Jadi emang harus kita kasih yang terbaik dari etika, dari attitude ya, gitu-gitunya kita dari kita sendiri. Kayak gitu. Even kayak misalnya mau ngomong agak keras atau gimana ya harus benar-benar dijaga karena takutnya balik lagi anak kecil kan suka ngopi kan kayak gitu. Iya. Dan ini nih, mungkin ada satu hal juga yang lagi kita pelajari akan memperlakukan anak kita sebagai teman. Bentar ya, ada Pak suami aku. Silakan. Kedengeran. Iya, jadi intinya kita juga lagi belajar. Kita tuh ingin memperlakukan Hideo-chan tuh sebagai teman. Karena itu ada momen di mana orang tua tuh ngerasa punya superpower. Gue yang ngajarin lo, gue yang ngasih lo makan, gue yang ngasih uang sekolah buat lo gitu kan. Kasarnya seperti itu. Adalah masa-masa seperti itu, namanya juga ego manusia. Nah, kita lagi berusaha banget untuk menekan itu banget supaya kita juga bisa punya mindset kalau dia juga manusia, dia juga akan menjadi orang tua, dia juga akan menjadi orang dewasa. Nah, memperlakukan Hideo-chan sebagai teman tuh lagi kita pelajarin juga nih. Misalkan, karena kan kalau misalnya orang tua sama anak kan pasti, ya kan kamu anakku, because I said so, kamu harus lakukan itu, kasar gitu ya. Iya. Sebagai teman tuh diskusi tuh jadi lebih enak gitu kan. Misalkan yang bikin kita stres tuh, kita belum bilang ya, yang bikin kita berdua stres itu adalah satu hal selama pandemi. School from home. Itu derita kita semua itu. Kayak itu seperti yang tadi aku bilang, kalau ibu-ibu kan gampang ya ngomel tiap hari gitu kan, ngomel dia udah nggak dengerin lah, anak kita udah nggak dengerin. Sampai ada momen suamiku bawa tuh bilang jangan galak-galak lah sama Hideo, tapi capek, anaknya tuh nggak mau gini-gini, nggak mau sekolah, nggak mau ngerjain tugas segala macam. Coba kamu temenin aja ya, seminggu aja kan. Baru 2 kali gitu tiba-tiba Hideo, ayo kerjain tugasnya. Tuh kan, lu rasain yang gue rasain kan. Nah, itu lagi acting jadi guru yang galak aja dikit. Kali aja benar. Ternyata nggak berhasil juga, saya malah jadi capek. Iya, dan ternyata memang. Sama angle kamera aja sih. Angle kameranya kadang-kadang ngarah ke kamar mandi. Kadang-kadang misalnya lagi online school, saya pakai handuk. Oh iya. Benar, itu penting. Perhatikan itu. Iya. Jadi memang berusaha untuk equal sama anak, tapi itu juga ya tetap dengan aturan yang berlaku. Dan dia tahu kalau kita tuh orang tuanya gitu. Iya, setuju. Oke, selanjutnya dari Putri Larastika. Topiknya selalu bermanfaat, pas banget buat aku yang udah mau punya anak 2 yang emosinya selalu labil terhadap anak pertama. Wah, terima kasih Mang Putri. Semoga acara hari ini bisa membantu ya. Selanjutnya dari Navia Mafasa. Drew Air Purifier bisa jadi solusi untuk mendukung lingkungan yang asri karena bernafas lebih baik, bisa mengatur kecemasan, jadi bisa mengatur emosi jiwa. Cuco. Terima kasih komennya. Oke, selanjutnya. Terus belanja. Selanjutnya dari Meise Larumende. Oke, produk Drew Air Purifier benar-benar berguna banget buat membersihkan udara kotor di rumah. Betul. Jadi abis ini jangan lupa bisa belanja, dapetin potongan 200.000 untuk minimal pembelanjaan 1 juta. Ini berlaku juga untuk pembelian filter gitu ya. Jadi bisa belanja filter, bisa belanja air purifier-nya, dan dapatkan potongannya hanya berlaku sampai besok para Moms and Dads. Jadi jangan lewatkan. Setelah acara ini selesai, tinggal swipe up aja dari IG story-nya Babyo. Oke deh, terima kasih banget untuk Mas Bawa sama Mbak Nia malam hari ini ngobrolnya seru banget. Mbak Shirley. Semuanya. Mas Chandra dari terima kasih. Aku bakal langsung borong. Iya. Aku bakal ngasih kado Drew Air Purifier ini untuk suamiku yang lagi Father's Day hari ini. Tapi tentunya ini terbayarnya dari rekening dia juga. Benar, Cico. Diskonnya lamain Mas Chandra ya, diskonnya tolong lamain. Boleh.
Boleh, nanti tinggal tektokan aja sama Chandra langsung. Bisa langsung. Nah, terima kasih juga Chandra, terima kasih Terima kasih Drew banyak. sudah mensupport acara Baby O Channel malam hari ini. Dan terutama terima kasih untuk para mam semua yang sudah setia nonton dari awal sampai akhir. Aku terharu banget, terima kasih. Sekali lagi jangan lupa untuk selamatin para suami. Bilang selamat hari ayah, kamu ayah yang terbaik buat anakku. Selamat malam, I hope you stay healthy, stay happy, dan sampai jumpa di minggu depan di acara Baby O Channel. Jangan lupa juga ikutan Baby O Quiz-nya ya. Bye!